Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, semoga kita semua dan yang lain, keluarga kita, saudara kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah, yang sakit diberikan kesembuhan, yang sudah mendahului kita diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita baca selawat Nurul Anwar bersama-sama. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrari wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhari wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Baik saudara-saudara, jadi kalau sebelumnya kita telah bicara tentang bagaimana membuat jurnal, maka sekarang kita masuk ke proses berikutnya, yaitu namanya posting. Ya, namanya posting. Artinya apa? Ini memindahkan dari rekening jurnal ke buku besar. Ini yang disebut di dalam proses akuntansi adalah penggolongan itu. Jadi memindahkan dari rekening jurnal ke buku besar atau dari jurnal ke buku besar. Nah, disebut penggolongan kenapa? Karena di dalam buku besar itu nanti akan ditulis masing-masing rekening ini. Ditulis masing-masing dari akun atau rekening yang ada di dalam jurnal. Nah, sengaja saya membuat yang kolomnya tiga kolom. Jadi tanggal, keterangan, ini bisa pakai nomor rekening, reference, debit, kredit, debit atau kredit, saldo. Jadi ini menunjukkan isinya nanti saldo ini pada posisi debit atau kredit. Ya. Jadi membacanya kebalik. Saldo ini pada posisi debit atau kredit. Nah, kenapa saya pakai 3 kolom? Karena dengan 3 kolom itu sebetulnya setiap saat kita sudah bisa lihat saldo dari masing-masing akun, saldo dari masing-masing rekening, dan itu perkembangannya akan terus terjadi. Ini. Yang kedua tadi pakai 3 kolom, itu memudahkan kita di dalam melakukan pekerjaan. Nah, sekarang bagaimana caranya mengisi? Nanti kalau ini saudara-saudara, referen ini kan diisi nomor bukti kalau di dalam jurnal. Nah, referen di sini itu diisi dengan halaman jurnal. Jadi, kalau ini isinya referen, itu isinya nomor bukti transaksi, jadi transaksi yang objektif. Jadi kalau saudara ada belajar di prinsip yang di akuntansi namanya objektif eviden, begitu ada bukti yang objektif dicatat, ditulis di sini nomor buktinya. Nah, kemudian nanti ini manfaatnya untuk kalau diaudit, jadi nomor rekeningnya ada. Nah, kemudian yang referen di buku besar itu isinya halaman jurnal. Jadi kalau ini halaman 1,
maka di sini ditulis 1. Kalau ini 3 misalnya, ini 3 ditulis 3 dan seterusnya. Jadi ini untuk alat kontrol supaya gampang. Apakah posting di dalam buku besar ini benar atau tidak, dilihat di sini. Oh 1, oh berarti itu ada di halaman 1 jurnal. Nah dicek jurnalnya benar apa enggak. Oh jurnalnya sudah benar, berarti di sini benar. Jadi ini dipakai untuk alat kontrol. Yang lain-lain adalah proses memindahkan saja. Jadi misalnya Ali mendirikan PT ABC, atas ini diinvestasikan kas 100 juta. Berarti tanggal 1, ini kalau misalnya ditulisi dulu Januari 20 misalnya, tanggal 1. Berarti kas modal. Keterangannya adalah investasi awal. Kasnya berapa? 100 juta. Modalnya 100 juta. Ini kita selesaikan dulu sampai jurnal. Nanti pada prakteknya saudara ini harus diisi, misalnya dalam praktek seharian. Keterangan ini juga harus diisi. Ini investasi awal. Dibeli peralatan kantor. Tanggal 2. Berarti jurnalnya peralatan kantor pada hutang. Karena tidak tunai. Ya. Keterangannya ditulis saja CV Ali. Maka ini sebetulnya kita sudah tahu bahwa pembelian peralatan kantor yang dilakukan secara hutang itu belinya di tokonya CV Ali. Nah, itu 10 juta. Nah yang ketiga tanggal 4, tanggal 3 ya, dibayar gaji pegawai 5 juta. Nah, dibayar kan pasti tunai. Beban gaji pada kas, misalnya ini gaji Januari 20, beban gaji pada kas 5 juta, 5 juta. Ini. Nah baru kemudian ini dimasukkan. Tetapi kalau perusahaan itu sudah berjalan, biasanya ada saldo. Nah saldo itu bisa ditulis di sini di awal. Tetapi karena ini perusahaan sudah berjalan, maka saldonya tidak ada, jadi masih 0. Ini misalnya jurnalnya kas pada modal. Nah berarti ada 2 rekening yang harus dibuat, yaitu yang pertama adalah 2 akun kas, di sini modal. Jadi dibuat yang sudah ada, yang sudah ada tinggal diteruskan, yang belum ada ditambahkan. Januari 20 tanggal 1, investasi awal. Nah ini fungsinya keterangan, investasi awal. Referen diisi halaman jurnal, halaman 1, 100 juta. Berarti saldonya 100 juta. Saldonya dalam posisi apa? Posisi debit. Modal Januari 20 tanggal 1, investasi awal. Debit kredit berarti 100 juta. Saldonya 100 juta. Posisinya kredit. Jurnal yang kedua, peralatan kantor pada hutang. Peralatan kantor sudah ada apa belum? Belum. Berarti di sini ditambahkan peralatan kantor tanggal 2, Januari 20 tanggal 2, berarti CV Ali. Ini orang sudah tahu, ini referen. Oh ini berarti belinya pada CV Ali. Senilai berapa? 10 juta. Berarti
saldonya 10 juta debit. Kemudian dibuat lagi hutang Januari 20 tanggal 2, keterangannya sama, CV Ali, hutangnya kredit ditambah 10 juta debit kredit, berarti saldonya 10 juta, posisinya kredit. Jadi nanti gimana Pak kalau sudah ada? Kalau sudah ada diteruskan, kalau belum ada dibuat. Contoh misalnya nih, beban gaji pada kas. Beban gaji kan belum ada, maka dibuatkan. Saudara buatkan yang sama dengan ini tadi, ya, tinggal keterangan referen debit kredit saldo ya, tanggal keterangan referen debit kredit saldo. Nah, berarti di sini ada beban gaji tanggal 3 November 20, referen 1 karena halaman jurnalnya 1. Berapa juta? 5 juta. Berarti saldonya 5 juta, posisinya debit. Pada kas. Nah, berarti di sini tanggal 3 gaji November 20, referen 1 ya. Kas kan pada kas 5 juta. 100 dikurang 55 juta sama dengan 95 juta. Ini berarti saldonya posisinya apa? Debit. Jadi masih sisa debit sebesar 95 juta. Jadi caranya begitu. Dari masing-masing jurnal dibuat rekeningnya, setelah itu diisikan. Nah, kalau ada jurnal baru dan belum ada dibuatkan, kalau sudah ada diteruskan kayak ini tadi. Diteruskan karena kas sudah ada, berarti pada kas dimasukkan di sini. Nah, sekarang saya lanjutkan ke yang tanggal 4. Ini misalnya, ini saya hapus ya, sudah ada tadi. Tanggal 4 diberikan servis kepada PT Maju yang langsung dibayar tunai. Berarti jurnalnya kas pada pendapatan. Misal ini halaman 2. Nanti referennya berarti servis PT Maju. Kasnya berapa ini? 50 juta pada pendapatan 50 juta. Lihat, kasnya kan sudah ada, ditambahkan di sini. Berarti pendapatan atau servis PT Maju. Ambil aja dari keterangan yang sudah ada. Servis PT Maju, referennya 2. Karena di sini halaman 2. Nilainya adalah sebesar 50 juta rupiah. Nah, berarti 95 ditambah, karena posisinya sama, ditambah. Karena sama nambah. Kalau beda baru mengurangi. Berarti sama dengan 145 juta rupiah, posisinya debit. Pada pendapatan dilihat sudah ada apa belum? Oh, belum ada. Nah, berarti dibuat begini. Sama ya. Debit, kredit, saldo ya. Tanggal keterangan referen debit, kredit, saldo. Intinya sama dengan ini. Nah, kemudian tanggal 4 servis PT Maju, berarti bikin pendapatan PT Maju, referen nomor 2,
nilainya 50 juta, berarti saldonya 50 juta kredit gitu. Jadi kalau saudara namanya posting itu ya memproses, memindahkan apa yang ada di dalam jurnal ini kepada buku besar. Caranya tadi mulai dari satu jurnal per jurnal, nanti masing-masing jurnal dibikinkan rekening. Nah, rekening yang berbeda dibikinkan baru, rekening yang sama diurutkan kayak ini tadi. Investasi awal 100 juta, saldonya 100 juta. Membayar gaji itu mengurangi kas 5 juta, sehingga 100 dikurangi 5 masih debit 95. Ada pendapatan servis 50 juta. Nah, berarti 95 ditambah 50 juta sama dengan 145 juta, posisinya debit. Jadi kalau posisi saldo dengan jurnalnya itu sama, maka nambah. Tetapi kalau posisinya saldo dengan jurnal itu berbeda, maka mengurangi. Contohnya tadi 105 tinggal 95. Karena ini sama debitnya, 95 ditambah sama dengan 145. Itu caranya. Jadi satu. Jadi kalau jurnalnya misalnya katakanlah ada 40 kali jurnal. Nah, berarti ada 40 kali proses posting ya. Proses memindahkan dari jurnal ke buku besar. Itu. Nah, tinggal nanti saudara kuatkan di sini. Karena kalau jurnalnya salah, maka proses ini juga salah. Karena itu kemarin saya wanti-wanti, saudara harus belajar jurnal dengan baik, sehingga jurnal-jurnal yang saudara buat sudah benar. Nah, kalau buku besar sudah selesai, maka yang selanjutnya adalah membuat neraca saldo, atau orang kadang menyebut neraca percobaan. Disebut neraca saldo karena ini isinya kumpulan dari saldo masing-masing rekening. Disebut percobaan, neraca percobaan karena memang ini belum final. Yang final itu adalah di neraca. Ini yang disebut proses peringkasan ya di dalam akuntansi. Kan kemarin proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, diringkas saldo dari masing-masing rekening. Ya, nomor rekening atau keterangan ya, atau nama rekening. Ini bisa nama rekening. Kas. Saldonya berapa? Oh, ini ada 2 sudah. Nomor rekening kalau ada, kas, posisinya debit 145 juta. Kedua, modal, posisinya kredit 100 juta. Peralatan kantor, posisinya debit 10 juta. Hutang, posisinya kredit 10 juta. Kemudian beban gaji debit 5 juta. Pendapatan kredit 50 juta. Nah, kalau sudah selesai baru saudara jumlahkan. Nanti hasilnya harus sama. 160 juta. 160 juta. Jumlahnya kan sama antara debit dan kredit. Jadi pertama mencatat, yang kedua menggolongkan kepada masing-masing akun sesuai dengan model transaksinya, nanti kemudian dihitung saldonya. Nah, baru setelah itu dipindahkan di dalam neraca saldo atau neraca percobaan, yang ini prosesnya proses peringkasan. Nah, tadi seperti saya sampaikan, kenapa saya menggunakan 3 kolom ini kelihatan. 3 kolom itu per tanggal itu sudah kelihatan saldonya. Jadi sebetulnya ini tidak harus menunggu tanggal 31 kalau mau lihat posisi. Tanggal berapapun itu sudah bisa dibuat. Itu neraca saldonya, neraca percobaannya. Jadi ini proses yang harus saudara lalui, mulai dari jurnal, kemudian posting ke buku besar, dan selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Saya pikir itu pertemuan hari ini, dan sekali lagi kalau ada pertanyaan disampaikan via grup. Kemarin ada yang sudah nanya, teman saya belum selesai menjawab karena kesibukan. Setelah ini akan saya usahakan untuk segera dijawab, dan moga-moga dengan jawaban yang saya tulis di grup itu nanti
saudara bisa memahami dengan baik. Kira-kira itu kita akhiri dengan bacaan Ummul Quran. Semoga ilmu yang kita bahas ini menjadikan ilmu kita bermanfaat, menjadikan kita hidup kita bermanfaat, supaya kita menjadi orang-orang yang terbaik sebagaimana hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Tetap semangat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.